Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Terlindas Bis. Sebuah cerita dari tulisannya Azarenka Pena Hitam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Laras. Aku merantau ke kota besar demi meningkatkan ekonomi keluarga. Emak dan bapakku hanya buruh tani di desa. Kakakku semua putus sekolah karena emak dan bapak tidak ada biaya. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Untung saja aku dikaruniai otak yang cukup encer, hingga aku bisa bersekolah sampai jenjang SMK negeri di sebuah kota yang terkenal dengan sebutan negeri di atas awan. Tentu saja aku bisa bersekolah karena beasiswa. Kelulusan kemarin aku mendapat peringkat paralel kedua. Artinya aku ranking 2 mengalahkan ratusan siswa dari 8 kelas di satu angkatan. Tidak apalah, hanya ranking 2. Sudah pencapaian yang luar biasa mengingat aku belajar dengan minim fasilitas. Aku mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa akan ada murid yang dikirim untuk bekerja di sebuah pabrik besar dari Jepang yang memproduksi peralatan elektronik di Jakarta. Kata bapak kepala sekolah, jika bekerja di sana akan mendapat gaji yang besar. Peringkat 3 besar bila berkenan bekerja di sana dan mendapatkan persetujuan dari orang tua. Maka tidak perlu seleksi, sudah dipastikan diterima. Kuota siswa yang dikirim dari sekolahku untuk kerja di pabrik itu hanya 5 orang setiap tahunnya. Karena aku mendapat peringkat kedua paralel, maka aku tidak perlu ikut seleksi. Sudah dipastikan aku lolos dan akan berangkat ke sana. Ditambah mendapatkan uang saku dari pihak sekolah sebagai hadiah atas prestasiku. Emak dan bapak awalnya berat hati, anak gadisnya harus merantau jauh. Tapi ku yakinkan beliau ini peluang untuk merubah nasib keluarga. Berangkatlah aku dan keempat kawanku menggunakan bis. Sekitar 12 jam perjalanan menggunakan bis besar berkapasitas 50 orang penumpang. Sekitar 20 tahun yang lalu, belum ada tol yang menyambungkan setiap kota seperti sekarang. Tibalah aku di Jakarta, kota besar yang kuharapkan bisa mewujudkan mimpiku. Bayangan gaji besar yang bisa aku kumpulkan untuk membeli sebidang tanah dan ternak. Biar bapak dan emakku tidak perlu lagi jadi buruh orang. Setibanya di salah satu terminal kota Jakarta, kami menggunakan jasa ojek untuk mengantar langsung ke pabrik. Berbekal alamat yang diberikan oleh pihak sekolah dan juga yang tertera di surat bukti penerimaan kami sebagai calon karyawan yang lulus seleksi. Syukurlah, lokasi pabrik itu tidak jauh dari terminal, jadi kami tidak perlu mengeluarkan ongkos mahal. Setibanya di pabrik, kami memberitahu security yang menjaga gerbang kalau kami calon karyawan baru yang lulus seleksi penerimaan karyawan dari seleksi yang dilakukan di sekolah, dengan menunjukkan bukti berkas penerimaan yang kami tata rapi dalam stop map berwarna biru lengkap dengan data diri kami. Lalu kami diarahkan ke kantor personalia, mengumpulkan berkas yang diperlukan, dan pengisian data karyawan baru. Pabrik ini sungguh sangat luas. Dari gerbangnya saja untuk menuju kantor, kami harus berjalan kaki cukup jauh. Setelah selesai segala urusan administrasi, kami harus mencari kamar kos untuk tempat kami menginap malam ini. Karena esok hari kami sudah mulai bekerja seperti karyawan lainnya. Berbekal informasi dari bapak security yang baik hati, kami menemukan tempat kos yang tidak jauh dari lokasi pabrik. Aku menyewa kamar kos dengan menggunakan uang saku yang diberikan pihak sekolah atas hadiah prestasiku. Ternyata cukup mahal biaya kos di kota besar semacam ini. Sudah beberapa bulan aku bekerja di pabrik. Akhirnya aku sudah mulai bisa adaptasi dengan lingkungan kerjaku. Aku juga sudah bisa mengirimkan uang untuk emak dan bapak di desa. Tambah-tambah untuk biaya sekolah adik bungsuku. Kemudian aku berkenalan dengan Jihan, teman satu kerja di pabrik itu. Gadis manis dengan lesung pipi, berkulit putih dan hidung mancung. Sepertinya dia blasteran keturunan Arab. Dia tampak menonjol di antara ribuan karyawan lain
Biasanya gadis secantik ini bekerja di mall, resto atau kafe. Jihan pribadi yang kalem dan lemah lembut. Jihan berasal dari sebuah kota di Jawa Barat. Jihan menawarkan untuk tinggal bersama teman-teman lain dengan menyewa sebuah rumah. Kalau dihitung sih jadi jauh lebih murah. Kulirik buku tabunganku yang beberapa hari lalu sudah aku print. Uang gaji dari pabrik kala itu sudah melalui transfer ke rekening yang dibuatkan oleh perusahaan untuk masing-masing karyawan. Ternyata uang simpananku selama beberapa bulan kerja di sana, alhamdulillah cukup untuk patungan menyewa sebuah rumah di dekat pabrik. Aku, Jihan, Anissa, Rini menyewa sebuah rumah sederhana yang hanya memiliki 2 buah kamar, dapur, 1 kamar mandi, 1 toilet dan ruang tamu. Cukup nyaman untuk kami tempati bersama. Ditambah harga sewanya yang murah, membuat kami senang karena bisa berhemat banyak. Anissa sekamar dengan Jihan, sedangkan aku bersama Rini. Suatu pagi kulihat Jihan masih tidur di kamarnya. Hari itu kebetulan aku dapat shift sore, sedangkan teman-teman lain sudah berangkat sejak pukul 5:30 pagi. Seperti biasa, bis jemputan karyawan selalu melewati jalan raya setelah gerbang komplek perumahan yang kami sewa. Kubuka tirai jendela, rintik hujan dan awan gelap tampak menyelimuti langit. Aku merasa lapar sepagi ini dan malas keluar rumah untuk pergi ke warung membeli sarapan karena di luar sedang turun hujan. Jihan, kamu sakit? Mau sekalian kubuatkan mie instan? Tanyaku sambil berdiri di depan pintu kamar Jihan. Jihan hanya menggelengkan kepalanya dengan posisi masih tertidur. Mungkin ia sedang tidak enak badan. Setelah sarapan dengan mie instan, rencananya aku mau melanjutkan kegiatan mencuci baju kotor. Pukul 6:15 seseorang menelponku. Kala itu sudah ada telepon genggam dengan merek Nokia yang paling favorit di masanya. Aku bisa memiliki telepon genggam itu pun dengan cara menyicil setiap bulan. Selain untuk memudahkan komunikasi, juga sudah jadi tren di kalangan karyawan. HP jadul itu harganya pun sudah jutaan rupiah, sama dengan harga gawai Android masa kini. Tak banyak orang yang bisa memiliki telepon genggam, termasuk barang mewah saat itu, dan nomor perdana nggak ada yang dijual 5 ribuan. Suara getar dan nada dering handphone mengagetkanku. Kulihat di layar tertera nama Anissa. Assalamualaikum Ras. Terdengar suara di ujung telepon sana. Waalaikumsalam, ada apa nih? Loh, bukannya kamu si Pagi? Kelindes bis. Ucapnya dengan suara bergetar. Kelindes bis apaan? Aku dibuat bingung. Jihan ketabrak bis. Suara telepon terputus. Lututku goyah. Seketika badanku lemas. Ada perasaan takut bercampur sedih. Aku tidak percaya dengan yang diucapkan Nisa, tapi nada suara Nisa terdengar sangat serius. Lalu siapa yang ada di kamar sedang tidur? Kuberanikan melangkahkan kaki ke kamar Jihan. Baru beberapa langkah, suara getar HP mengagetkanku. HP yang ku genggam hampir terjatuh. Kalau tidak ingat HP ini masih nyicil sama Mbak Ayu mantur pabrik, pasti sudah kulempar karena kaget. SMS masuk dari Anissa. Maaf Ras, pulsaku habis. Nanti aku jelaskan kalau sudah ketemu. Jenazah Jihan dibawa ke rumah sakit dan sedang ditangani pihak polisian. Dek, jantungku serasa akan loncat dari tempatnya. Aku ragu untuk melangkahkan kaki ke kamar Jihan. Aku takut berita yang disampaikan Anissa itu benar. Tapi aku harus tetap memastikan. Anehnya, kulihat kamar Jihan tertutup pintunya. Padahal saat tadi kutinggalkan, pintu kamar Jihan setengah terbuka. Kerak. Pintu kamar mulai kubuka pelan. Astagfirullah. Aku berteriak karena kaget. Posisi tubuh Jihan yang tadinya sedang tertidur, kini terlihat meringkuk di sudut kamar dengan rambut hitam panjangnya yang berurai menutupi wajah. Bersamaan dengan ucapan istighfarku, sosok itu menghilang begitu saja, hanya dalam hitungan detik. Jangan panik, jangan pingsan. Kalau pingsan, gak ada yang nolongin, ucapku dalam hati. Dengan tubuh gemetar, kupaksakan menggerakkan badan meninggalkan kamar Jihan. Kuterabas hujan menuju warung-warung yang tidak jauh dari komplek perumahan. Pikiranku berkecamuk. Siapa tadi yang aku lihat di kamar Jihan? Kenapa tiba-tiba menghilang? Itu hantunya Jihan kah?
Ternyata berita seorang gadis yang menabrakkan dirinya ke bis jemputan karyawan yang melintas di area pabrik sudah jadi perbincangan menarik di warung Bu Sri langganan kami. Karena memang antara rumah kontrakan warung dan pabrik jaraknya tidak begitu jauh. Banyak karyawan pabrik yang menyewa kamar kos di sekitaran perumahan juga berlangganan membeli sarapan atau makan siang di warung itu. Aku memasuki warung dengan baju yang sudah basah kuyup dan rambut lepek karena air hujan. Dalam keadaan seperti itu, mana mikir cari payung, boro-boro mikirin masuk angin. Nggak pingsan aja sudah syukur. Loh, kok basah hujan-hujanan, Dek? Sapa ibu yang punya warung. Aku hanya diam tersenyum lemah, masih shock rasanya. Ditambah berita itu ternyata juga jadi perbincangan di sini. Untungnya hujan, tubuh gemetarku dianggap normal karena kedinginan, bukan karena takut habis lihat setan. Ayo kau bunuh diri ya, ucap Bu Sri pada seorang pelanggan yang ternyata bapak security pabrik tempatku bekerja. Kasihan Bu, kata teman saya kepalanya pecah, badannya hancur, masuk ke dalam kolong bis, ucap bapak security yang sepertinya berasal satu daerah dengan ibu yang punya warung. Mereka mengobrol dengan bahasa daerah. Tahu dari mana Bu? Tanya bapak security pada ibu Sri. Ini, tadi ada pelanggan sini yang habis ditelepon temennya. Katanya ada perempuan cantik bunuh diri di pabrik kamu, ucap Bu Sri. Walah, merinding aku Mas. Biasanya anak yang bunuh diri gitu nanti jadi setan, timbal Bu Sri lagi. Masalahnya apa ya Mas, sampai nekat kayak gitu? Jiwa detektif seorang emak-emak untuk mengulik sebuah berita memang sudah jadi bakat alam. Saya juga nggak tahu Bu, jawab bapak security tadi yang sebenarnya. Perkiraan usia dari penampilannya memang belum tua, jadi dipanggil Mas sama Bu Sri. Kalau aku manggil Mas security ya rasanya aneh. Kemudian kulihat Bu Sri melayani pesanan makanan dan minuman bapak security tadi. Sepiring nasi penuh, sayur bayam, lele goreng dan sambal. Pantesan saja tubuhnya gempal, porsi makannya sebanyak itu. Mbaknya malah dicuekin. Mau bungkus nasi Mbak, ucap ibu pemilik warung yang fokusnya beralih padaku. Segelas teh hangat tawar saja Bu, saya numpang duduk di sini ya Bu, ucapku pada ibu pemilik warung. Iya Dek, silakan, ucap ibu pemilik warung dengan ramah. Lalu lalang silih orang berganti datang ke warung nasi Bu Sri untuk memadamkan lapar di tengah cuaca gerimis. Lauk sayur pare dan pindang lombok ijo jadi favoritku. Mungkin karena Bu Sri dari Jawa Tengah, jadi aku cocok dengan bumbu masakannya. Tidak terasa aku habiskan waktu hampir 1 jam berada di warung karena tidak berani pulang. Aku juga tidak memesan makanan, selain sudah sarapan mie instan. Aku jadi tidak nafsu makan karena berita tentang jihad. Tidak berselang lama tampak seseorang yang kukenal, namanya Ida, teman satu daerahku. Ia masih menyewa kamar kos tempat dulu pertama kali kami menginjakan kaki di ibu kota. Loh, kamu ada di sini? Sapa Ida dengan bahasa daerah kami yang disebut orang, bahasa Jawa Ngapak. Dak, aku ikut kamu pulang ke kos ya, jawabku dengan bahasa yang sefrekuensi. Lah, kenapa? Jawab Ida bingung. Udah pokoknya aku ikut kamu, nanti aku ceritakan. Ini anak kenapa? Ucap Ida yang masih tampak bingung. Aku bergelayut manja di lengannya, merayu biar diperbolehkan ikut pulang ke tempat kosnya. Syukurlah, aku tidak harus menunggu di warung sampai jam kerjaku tiba nanti sore. Lagi pula seragamku masih di kamar kontrakan. Sepanjang jalan aku berpikir keras, kenapa Jihan bunuh diri? Benarkah ia bunuh diri? Sial, tadi aku lupa mengunci pintu kontrakan. Kalau dimasukin maling gimana? Umpatku dalam hati. Perasaanku jadi gelisah, galau merana. Pulang enggak, pulang enggak. Ternyata Ida membawa sepeda motor ke warung Bu Sri. Terparkir di depan warung berwarna hitam berstiker biru dengan tulisan Suzuki. Sejak kapan ia bisa mengendarai sepeda motor bebek? Sepeda motor siapa? Kala itu sepeda motor masih disebut motor 2 tak dengan suara berisik dan asap ngepul seperti fogging buat membasmi nyamuk demam berdarah.
kamu bisa naik motor? Tanyaku penuh curiga. Wah, meremehkan kamu. Tentu saja aku bisa lah, jawabnya dengan logat ngapak. Heran, ini anak susah ngomong bahasa Indonesia apa ya? Ucapku dalam hati. Dah, antar aku kontrakan ya, nanti aku kasih uang bensin deh. Mau ambil seragam, terus aku numpang istirahat di kos kamu, boleh ya? Ada apa sih? Kalau aku ceritakan di kontrakan ada setan, nanti dia nggak mau antar. Aku bersiasat dalam hati. Sudah, pokoknya kamu tolongin aku, jawabku dengan wajah lebih melas lagi. Ia tamak berpikir, tapi karena mungkin kami teman satu daerah dan satu seperjuangan, ia berbaik hati. Ya sudah, ayo. Ia mulai menyalakan sepeda motor. Harus digenjot berulang-ulang, baru mau menyala. Ditarik gasnya kuat-kuat di posisi netral, biar nggak mati katanya. Yakin kamu bisa naik ini? Tanyaku ragu. Ikut apa mau aku tinggal? Ikut. Dalam perjalanan aku agak deg-degan, karena waktu itu tidak banyak perempuan yang bisa naik motor. Tidak banyak orang memiliki sepeda motor seperti sekarang. Belum ada kredit sepeda motor dengan DP murah. Jasa ojek, angkot dan jual beli motor bekas kala itu jadi bisnis yang menjanjikan. Terbesit dalam pikiranku saat itu, kalau jatuh dari motor nyungsep ke got, bisa sial 2 kali hari ini. Ternyata Ida beneran bisa naik motor. Katanya dia dalam perjalanan. Dah, ini motor siapa? Motor pacarku lah. Rasanya aku jadi kalah ranking sama dia. Bocah ngapak ini baru beberapa bulan sudah punya pacar aja. Pacarmu tukang ojek ya? Bukanlah. Pacarku juga kerja di pabrik sama seperti kita. Anak ibu kos yang juga punya warung kelontong di depan. Ibunya seneng pol sama aku. Katanya gadis desa itu pasti baik dan penurut, jawabnya dengan tawa cekikikan kayak kuntilanak. Yang ngajarin naik motor siapa? Ya pacarku lah, Bang Rizky namanya, anak bagian teknisi mekanik di pabrik kita, jawabnya lagi. Beruntung banget kamu. Pakai ajian pelet apa sih ini bocah? Sampai ibu pacarnya juga suka sama dia. Bolehlah, nanti aku berguru padanya. Biar bisa punya pacar juga. Jadi bisa minta antar kemana-mana. Syukur-syukur dikasih pinjam motor kayak Ida. Kan bisa hemat ongkos ojek dan angkot kalau mau jalan-jalan ke pasar raya. Tidak berselang lama tibalah kami di kontrakan. Hujan juga sudah reda. Masih menyisakan banyak genangan. Awan gelap tampak masih menggantung di langit sana. Ku tengok sekelilingku. Komplek perumahan ini tampak sepi. Mungkin karena hujan tadi. Tetangga yang lain memilih berdiam di dalam rumah masing-masing. Dah, ikut masuk yuk. Aku tunggu di sini saja. Kalau motornya mati susah dinyalakan lagi. Capek aku genjot starter kicknya. Apa kamu yang genjot nanti kalau mati? Timbalnya lagi. Ya sudah, kamu tunggu di sini saja ya. Jangan kemana-mana. Oke, siap. Ida menunggu di teras rumah kontrakan. Jawabannya cukup masuk akal. Tidak bisa aku berdebat lagi. Terpaksa aku beranikan diri masuk ke dalam rumah sendirian. Ketika aku buka pintu, semua tampak normal. Kulangkahkan kaki masuk ke dalam kamar untuk segera mengambil seragam. Baru beberapa langkah belum sampai ku gapai pintu kamarku, tiba-tiba kakiku seperti ditahan sesuatu. Aku tidak bisa bergerak. Kupaksa menyeret kaki, juga belum bisa digerakkan. Mau berteriak memanggil temanku di luar, rasanya tidak bisa keluar sepatah kata pun dari bibirku. Rasanya seperti tertahan di tenggorokan. Ida, sial, tidak bisa keluar suaraku walaupun bibirku sudah bergerak kemat-kamit. Ku coba melihat ke arah kakiku, tidak ada apa-apa. Entah apa yang menahan kakiku. Kembali ku coba menarik kakiku kuat-kuat dari sesuatu yang menahanku, tapi tidak nampak. Aku jatuh tersungkur ke lantai. Tanganku seperti meraba sesuatu. Sebuah lekukan jari tangan dan terasa sangat dingin. Tangan siapa? Kakiku sudah bisa digerakkan, tapi tanganku seperti ditahan. Kupejamkan mata karena takut. Kurapal doa yang kubisa. Sampai doa kepada orang tua pun aku sebut saking paniknya. Leherku seperti ditiup-tiup sampai bisa membuat merinding seluruh badan. Tiba-tiba
sesuatu berbisik di telingaku. "Tolong aku," lirih dan menyedihkan. Pengen pingsan saja rasanya, lagian di luar ada Ida. Kalau aku belum keluar juga dari rumah, pasti aku dicariin di dalam. Sayangnya harapanku buat pingsan tidak terlaksana. Aku mencoba istighfar sebanyak-banyaknya untuk mengusir rasa takutku. Hanya kalimat istighfar yang mampu kuucapkan. Jangankan ayat kursi, surat Al-Fatihah yang mudah saja, mendadak aku amnesia. Tangan yang tadinya tidak bisa aku gerakan, kini bisa digerakkan kembali. Ada seperti buku harian selebar jengkal tangan bersampul warna merah muda, tergeletak di lantai persis di bawah telapak tanganku. Bukankah tadi yang aku raba adalah punggung tangan? Kenapa malah jadi ada buku harian? Perasaan tadi saat aku tinggal, aku tidak melihat buku ini di lantai. Buku harian milik siapa? Setelah tanganku bisa digerakkan, dari posisi tersungkur aku mulai duduk di lantai sambil mengatur nafas perlahan dengan memegang sesuatu yang terlihat seperti buku harian. Buku harian sebesar sejengkal tangan bersampul pink itu bertuliskan nama Jihan. Tiba-tiba, Ida masuk ke dalam rumah dan sudah terdengar lagi suara motor yang menyala. "Lama banget sih kamu, udah nunggu sampai setengah jam nih," ucap Ida dengan suara ngegas seperti motor si jokinya. "Setengah jam gimana? Aku barusan jatuh, perasaan baru 5 menit, ucapku bingung. Ini anak hiperbola apa gimana ya? Baru 5 menit dibilang nunggu setengah jam. "Beneran, coba lihat jam di HP kamu," ucap Ida. "Aku capek nunggu di luar, kamu malah enak-enak duduk di sini," timpalnya lagi. Tidak aku jawab pertanyaan Ida. Otakku mencoba untuk berpikir. Kuingat betul sekitar pukul 9 pagi kami meninggalkan warung Busri. Ditambah perjalanan ke kontrakan kalau diukur jarak tidak sampai 15 menit. Dan sekarang sudah pukul 10 pagi. Padahal tadi kurasa aku baru di dalam rumah 5-10 menit. Pantas saja kalau Ida jadi ngegas. Entahlah, jamku yang salah atau tadi tubuhku memang tidak bisa bergerak dalam waktu cukup lama. Aku masih diam tidak menceritakan apapun pada Ida. Setidaknya sampai aku bisa mengambil seragam dan numpang istirahat di kosnya. Kalau kuceritakan di sini nanti dia takut, refleks lari duluan dari sini. Kuletakkan buku harian itu di dalam lemari kamarku. Aku hanya mengambil seragam, tas dan sepatu. Segala atribut untuk berangkat kerja pukul 2 siang nanti. "Ayo dah, kita ke kosmu," ucapku sambil menaruh barang di dalam tas punggung. Setelahnya Ida dan aku melangkah keluar rumah. Tidak lupa aku mengunci pintu, karena kami berempat punya kunci rumah masing-masing yang sudah diduplikat. Berulang-ulang Ida menyalakan motornya tapi tidak kunjung bisa menyala. Kulihat peluh sudah mengucur di dahinya. Aku juga sudah membantu sesuai arahannya, tapi tidak kunjung juga bisa menyala. Double starternya mati, jadi harus manual pakai starter kick begini. Tapi nggak tahu kenapa dari tadi nggak mau nyala, ucap Ida. Kala itu aku belum bisa naik motor. Aku tidak begitu paham dengan apa yang ia katakan. "Kayaknya kita nggak boleh pergi dari sini," ucap Ida sembarangan. Ngomong apa sih kamu?" Jawabku agak kesal sekaligus merinding. Saat Ida mencoba lagi menyalakan motornya, aku menengok ke arah belakang. Tirai jendela tidak tertutup rapat. Masih ada celah untuk mengintip. Tiba-tiba, kulihat sesosok perempuan melintas di ruang tamu ke arah pintu. Astagfirullah, aku berucap dalam hati sambil memejamkan mata. Bukankah tidak ada siapapun di dalam rumah? "Dah, ayo, udah coba baca bismillah dulu sebelum dihentak starter kicknya," ucapku pada Ida yang juga tampak mulai kesal. Aku mulai merapal banyak doa lagi dalam hati, tapi kali ini tidak sepanik tadi. Alhamdulillah tidak berselang lama, motor bisa menyala. Siapakah perempuan yang melintas di ruangan tadi? Sepanjang perjalanan ke kos Ida, aku hanya bisa terdiam, memikirkan segala kejadian janggal yang baru saja aku alami. Juga mencoba berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi pada Jihan. Memang ada yang agak aneh beberapa hari pada dirinya. Sering diam dan melamun. Terakhir kali sempat aku lihat dia dimarahi mandor pabrik di depan teman-teman lain karena pekerjaannya yang tidak beres. Masa hanya karena masalah pekerjaan sampai nekat?
Kamu mau turun apa masih mau nangkring di atas motor? Ucap Ida dengan bahasa Indonesia yang medok. Ucapan Ida membuat lamunanku buyar. Ah, udah sampai, jawabku kaget. Ayo turun, ucap Ida. Ini kunci kamarku, kamu masuk duluan. Aku mau balikin sepeda motor ini dulu ke rumah calon mertuaku, ucapku lagi sambil nyengir. Rumah kos masih tampak sama seperti sebelumnya. Kamar yang Ida pakai sekarang adalah kamarku dulu. Aku cukup hafal dengan bangunan kos di sini. Keadaan kos juga sepi. Entah sudah ditinggal penghuninya berangkat kerja atau mungkin ada yang masih molor karena baru pulang dari shift malam. Kebanyakan pabrik di sekitar sini memang 3 shift. Mesin produksi menyala 24 jam non-stop. Mesin dimatikan hanya pada saat perawatan saja. Kamar Ida sangat rapi dan wangi. Anak ini memang rajin. Tidak berselang lama Ida masuk membawa bungkusan makanan yang tadi ia beli di warung Busri dan beberapa makanan kecil. Ada apa sih? Tanya Ida. Aku menghela nafas panjang. Kamu tahu Jihan? Jihan anak perempuan cantik bagian quality control itu? Tanya Ida. Aku hanya mengangguk. Ya aku kenal lah, itu kan pacarnya Bang Johan. Temannya pacarku bagian mekanik mesin juga. Jihan juga pernah diajak main ke sini, jawab Ida. Pacar? Aku tidak pernah tahu Jihan punya pacar. Perasaan tidak pernah ada laki-laki yang mengantarnya pulang ke kontrakan. Aku juga tidak pernah tahu Jihan dekat dengan laki-laki di pabrik. Bang Johan. Sekilas sih aku tahu yang mana orangnya. Berperawakan tinggi dan berbadan berotot besar. Lumrah saja dia bekerja di bagian bongkar mesin dan mungkin memang suka olahraga. Sejak kapan mereka pacaran? Tanyaku ingin tahu. Aku sih nggak tahu, kan kita anak baru di sini. Kalau aku sih pacaran sama Bang Rizky baru 4 bulan. Siapa yang nanyain kamu pacaran berapa lama? Jihan kenapa? Tanya Ida. Oh, belum tak jawab ya. Aku dapat kabar dari Anissa, temanku satu kontrakan. Jihan meninggal tadi pagi. Jihan sengaja menabrakkan dirinya ke bis karyawan yang melintas di pabrik kita. Aku tidak tahu pasti kronologinya. Jenazahnya ada di kamar mayat rumah sakit, sedang ditangani pihak polisian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beneran Jihan bunuh diri? Aku harus tanya Bang Johan nih, ucap Ida. Terus kenapa kamu ngotot minta ikut pulang ke kosku? Tanya Ida. Belum aku jawab, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis berteriak. Dah, kamu dengar orang teriak-teriak di sebelah nggak? Mati. Dah, itu suaranya makin keras. Itu kenapa, Dak? Kami berdua keluar kamar diikuti penghuni kos lainnya. Karena suara teriakan itu terdengar sangat keras, seperti orang mengamuk. Terlihat seorang gadis yang sudah mengacak-ngacak kamarnya. Pintu kamarnya sudah terbuka dan ada beberapa teman yang mencoba membuat tenang, tapi hasilnya nihil. Gadis itu tetap berteriak dan meraung. Beberapa penghuni kos ada yang berlari keluar memberitahu ibu kos, yang rumahnya memang terletak di seberang kos saja. Suasana siang itu jadi mencekam. Aku dan Ida hanya bisa saling berpandangan. Kami berdua paham gadis itu kesurupan tanpa harus saling berucap. Ibu kos datang melihat keadaan, kemudian beliau keluar lagi dan bilang akan mencarikan orang pintar. Sesaat aku dengar gadis itu berteriak dalam bahasa Sunda. Setauku, gadis ini tidak pernah menggunakan bahasa Sunda. Sejak kapan ia bisa bahasa Sunda? Sambil menunjuk ke segala arah, ia kembali berteriak. Kamu harus mati, ucapnya dengan suara serak karena terlalu banyak berteriak. Setelah meraung, kemudian ia menangis tergugu di sudut tembok kamar. Suara tangisannya teramat menyedihkan. Tidak berselang lama ibu kos datang bersama Waimah. Menurut penuturan ibu kos, beliau ini dukun pijat bayi yang bisa bersinggungan dengan hal gaib. Waimah meminta segelas air putih. Entah doa apa yang beliau baca dan sesekali mengajak gadis itu berbicara dengan bahasa Sunda. Tentu saja aku tidak paham apa yang dibicarakan Waimah dengan gadis itu. Jangan ada yang melamun, bantu baca doa dalam hati masing-masing, ucap Waimah kepada kami yang berkerubung jadi penonton. Kulihat Waimah mencipratkan air yang sudah ia bacakan doa ke wajah gadis itu. Kemudian beliau seperti memencet di antara ruas jempol kaki dan jari sebelahnya.
Gadis itu berteriak lalu tumbang seperti pingsan. Tolong temennya dijagai. Kalau sudah bangun tolong diminumi air putih ini ya, ucap Waimah sambil beranjak dari kamar itu. Kudengar Waimah mengobrol dengan ibu kos. Kurang lebih obrolannya seperti ini. Apa ada gadis yang baru bunuh diri? Tanya Waimah kepada ibu kos. Ibu kos yang belum tahu berita tentang Jihan hanya menggelengkan kepala. Ada jiwa seseorang yang sangat marah, ingin menuntut balas. Semoga tidak sampai memakan korban jiwa, ucap Waimah kala itu. Ibu kos menatap Waimah dengan raut wajah bingung. Gadis yang kesurupan tadi tampaknya juga sedang ada masalah. Jadi kondisi lemah secara kejiwaan dan fisik, rawan ditumpangi sama makhluk halus. Pokoknya jaga sholat dan banyak doa saja buat benteng diri, ucap Waimah memberi nasihat kepada ibu kos untuk disampaikan kepada penghuni kos yang lainnya. Ibu kos tampak menyalami Waimah dan memberikan sebuah amplop kecil berwarna putih untuk sekedar ucapan terima kasih. Aku dan Ida hanya bisa terdiam dan kembali ke kamar. Gadis yang tadi kesurupan sudah ditemani penghuni kos yang lain. Suasana mencekam masih terasa meski kejadian kesurupan itu sudah selesai. Kesurupan di siang bolong seperti ini, jiwa yang marah ingin menuntut balas korban jiwa lainnya. Apa ada hubungannya gadis itu dengan Jihan? Banyak pertanyaan menari-nari di otakku ini. Di kamar kos Ida, aku baru saja mau memejamkan mata. Ida juga tampak tidak selera makan setelah kejadian tadi. Bungkusan nasi hanya diletakkan di dalam kantong kreseknya lagi. Tidak lagi melanjutkan makan yang tertunda karena peristiwa kesurupan tadi. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 12 siang. Ada SMS masuk dari Anissa. Ras, nanti ada keluarga Jihan yang ke rumah untuk ngambil barang-barang Jihan. Tidak aku balas pesan Anissa karena aku belum beli pulsa. Hari ini aku kan shift sore. Biarlah mereka nanti yang menemui keluarga Jihan. Dah, kamu kenal gadis yang kesurupan tadi? Tidak ada suara sautan. Jangan-jangan ini anak ikut kesurupan. Kulihat dia tampak melamun menatap langit-langit kamar. Dah, udah dibilangin Waimah jangan bengong, ucapku sambil menggoyangkan tubuhnya. Kemudian ia tertawa cekikan kayak kuntilanak. Nih anak kalau ketawa keadaan normal saja nyeremin, apalagi kesurupan. Dah, nakutin ah. Kemudian ia nyengir, pingin aku tabuk rasanya. Waktu kecil dulu aku pernah lihat kuntilanak di pohon bambu. Ini kok di kos-kosan juga ada ya? Ucap Ida. Pertanyaannya leneh. Ini anak kalau ngomong suka sembarangan aja. Kamu bisa lihat begituan? Nggak selalu, kalau pas mereka pengen dilihat ya kelihatan aja di depan mataku. Kuntilanak? Tanyaku memastikan. Iya, setan perempuan entah apa namanya. Wajahnya mirip Jihan, tapi banyak darah dan sobek di pelipis kepala, ucap Ida nampak mulai serius. Tidak tersorot rasa takut sedikit pun di matanya saat mendeskripsikan bentuk yang dia lihat. Sebenarnya sih aku sudah lihat sejak di rumah kontrakanmu. Tapi kalau aku bilang nanti kamu takut nggak mau balik ke kontrakan, malah ikut aku terus, kan aku juga yang repot, jawabnya lagi. Nyebelin ini bocah, aku susah-susah bersiasat, ternyata dia juga udah tahu. Pengen aku tabok lagi deh, ucapku dalam hati. Ada hubungannya gadis tadi sama setan yang menyerupai Jihan? Tanyaku. Namanya Yuni, dia masih saudara Bang Johan, tapi hubungannya apa aku kurang tahu. Soalnya aku nggak lihat kartu keluarganya. Ini anak ya, situasi seperti ini masih saja selengekan aja. Kamu shift sore sama kayak aku kan, Dak? Tanyaku. Jawab Ida. Nanti kita berangkat barengan aja ya. Ya iyalah, bareng kan bis jemputannya juga bareng. Masa bareng sama Mbak Kunti? Dah, aku melotot dan lagi-lagi dia cuma nyengir. Kemudian wajahnya mulai tampak serius lagi. Yang diucapkan Waimah sepertinya ada benarnya. Teror ini akan terus berlanjut sampai semuanya jelas. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.